kalian dididik itu ingin dan sebelumnya kita akan melakukan ibadah. Mari kita bersatu di dalam doa. Jadi izinkan saya yang membawakan doa pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus untuk berkat dan kebaikan Bapa yang selalu menyertai kami di pagi hari ini. Di sini kami Bapak berkumpul untuk melakukan pembinaan Bapak karakter untuk kepada adik kami yang ada di sekolah ini. Bapak berkan kebijaksanaan kepada kami dan juga kepada adik kami ini. Jadikan kami menjadi lebih yang terbaik lagi di hadapan Tuhan. Ini doa Bapak yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke. Sebelumnya, di sini saya akan menjadi MC, yaitu akan menjelaskan apa saja yang menjadi tujuan dari pembinaan karakter tentang membangun karakter positif di sekolah ini, yang dimana yang menjadi tujuan tentang membangun karakter yang ada di sekolah ini itu untuk menjadi baik. Di sini saya akan menjelaskan apa yang menjadi tujuan dari pembinaan karakter positif di sekolah kita ini, yaitu supaya adik-adik kami semua mempunyai bekal untuk mempunyai karakter yang lebih baik, dimanapun kalian berada. Oke, selamat pagi. Tadi kalian sudah mendengarkan tujuan dari pembinaan karakter kami di kelas kalian. Jadi sekarang sebelum kita masuk ke materi, saya mau mengajak kita semuanya untuk ice breaking. Oke, biar pagi-pagi semangat, jangan lemas-lemas. Ibu mau semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri, anak-anakku yang di belakang. Oke, ice breakingnya seperti apa? Perhatikan saya dulu. Kalau saya bilang botak, pegang kepala. Kalau saya bilang batu, mulut. Tutup mulut. Kalau saya bilang batik, pegang pundak. Paham? Oke, kita coba. Botak, batu, batik, batu, botak, botak, batik, jangan salah. Oke, sekali lagi ya. Sekali. Botak, batu, botak, batu, botak, batu, batu, botak, botak, batu, batu, botak, batik, batik, batu, botak. Oke, silakan. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya sendiri adalah Duma Priscilla Bormunte dari IAKN Karutung dan kami semester 6. Dan teman saya, nama saya Irawati Adelia Borushanturi. Dan perkenalkan, nama saya Sonia Putri Utauru. Saya juga mahasiswa IAKN Karutung dan semester 6. Oke, demikian perkenalan dari kami. Saya mau minta waktunya hanya sebentar saja. Adik-adik kami mendengarkan materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, saya akan menyampaikan apa itu pengertian dan sepenting apa karakter, terutama karakter di sekolah. Pengertian karakter
penjelasan bagi pengembangan program pendidikan karakter di sekolah. Berikut adalah beberapa dasar utama dari pendidikan karakter. Dasar yang pertama adalah religius, termasuk dengan nilai spiritual. Yang pertama apa? Religius, yang termasuk dengan nilai spiritual. Lalu dasar pendidikan karakter yang kedua, filosofis. Ada etika dan moral. Ada juga pengembangan holistik. Dasar pendidikan yang kedua apa adik-adik? Ada apa saja? Etika dan moral. Iya, pengembangan holistik. Lalu selanjutnya adalah psikologis. Psikologis ada dua juga, yaitu perkembangan emosional dan penguatan identitas diri. Lalu yang terakhir yang keempat, sosiologis. Ada norma dan nilai sosial, lalu kerjasama dan kepedulian sosial. Saya akan lebih fokus kepada etika dan moral. Etika yang pertama, contoh dari kelas ini kita ambil. Di saat saya berbicara di sini, maka kalian harus mendengarkan dan diam. Jika saya bertanya, maka kalian yang akan harus menjawab. Itulah etika yang perlu ditanamkan dalam diri kita semua. Baik, selanjutnya. Definisi pendidikan karakter. Pertama-tama kita harus tahu apa itu arti dari pendidikan karakter. Saya membuat 3 definisi. Definisi yang pertama adalah pendidikan karakter adalah bentuk kegiatan manusia yang dimana terdapat suatu tindakan yang mendidik dan diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Siapa generasi selanjutnya? Ya, saya dan kalian, kita semua. Lalu yang kedua, istilah karakter dihubungkan dan dipertukarkan dengan istilah etika, akhlak, dan atau nilai yang berkaitan dengan kekuatan moral seperti yang saya sampaikan tadi. Sedangkan karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang dimana dapat membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik yang terpatri dalam diri atau perilaku kita sendiri. Yang ketiga, definisinya adalah karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa, dan karsa, serta olahraga. Olahraga seseorang atau sekelompok orang. Next, kita akan membahas pentingnya pendidikan karakter. Adik-adik, karakter itu penting. Kalian pintar, kita pintar pun kalau tidak berkarakter, kita bisa tidak diterima di dunia pekerjaan. Sekarang orang-orang itu mencari orang yang bekerja yang karakternya bagus, karakter yang paling utama. Ya, jadi pentingnya pendidikan karakter ini memiliki peran dalam pembentukan individu dan masyarakat. Tujuannya untuk mengembangkan individu yang memiliki kepribadian yang baik, moral yang kuat, dan sikap yang positif dari berbagai aspek kehidupan. Pentingnya pendidikan karakter untuk pengembangan pribadi yang utuh. Selanjutnya, pengurangan perilaku yang negatif dan persiapan untuk masa depan. Apa itu pengembangan pribadi yang utuh? Pendidikan karakter membantu membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tidak cukup hanya cerdas, tetapi juga harus memiliki moral dan etika yang baik. Oke, selanjutnya ini penting untuk pengembangan pribadi secara utuh, pribadi yang seimbang. Lalu yang kedua apa? Pengurangan perilaku negatif. Dengan menanamkan nilai-nilai moral sejak dini, sejak anak-anak, orang tua sudah harus mengajarkan nilai-nilai moral. Pendidikan karakter dapat mengurangi perilaku negatif seperti kekerasan. Kalau
Peningkatan kualitas kehidupan individu. Cenderung memiliki kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia karena mereka memiliki nilai-nilai moral yang kuat dan sikap yang positif. Bisa saya lanjutkan yang di belakang? Kedua, peningkatan prestasi akademik. Berkontribusi pada peningkatan prestasi akademik karena karakteristik seperti ketekunan, disiplin, tanggung jawab yang tadi sudah saya sampaikan untuk belajar dengan lebih efektif. Tanggung jawab kalian di sekolah ini apa? Belajar, ya. Belajar dengan lebih efektif. Lalu dampak positif pendidikan karakter yang ketiga, pengurangan tingkat kriminalitas dan kekerasan. Lebih mampu mengendalikan emosi. Siapa yang emosian? Memiliki solusi yang tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Kalau ada masalah dengan temannya, selesaikanlah dengan secara baik-baik. Lalu yang dapat mengurangi tingkat kriminalitas dan kekerasan dalam masyarakat. Demikianlah materi yang pertama yang sudah saya sampaikan. Lanjut. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang materi kita yaitu tentang pembinaan karakter positif terhadap siswa. Yang dimana tadi kalian tentang berbicara tentang dampak positif karakter, ya kan? Nah, sekarang kita akan masuk terhadap nilai-nilai utama dalam pendidikan karakter. Bisa dibaca, Dekku? Bisa. Baik, mari kita sama-sama membaca apa saja yang menjadi nilai-nilai pendidikan karakter. 1, 2, 3 ya. Hormat, empati. Baik. Jadi tentang nilai-nilai pendidikan karakter ini, saya akan menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan integritas. Integritas adalah mengacu pada konsistensi antara nilai-nilai perkataan dan tindakan seseorang, yang dimana contohnya seperti seorang siswa mengakui kesalahannya ketika melakukan pelanggaran di sekolah. Apakah adik-adik kami yang ada di sini pernah melakukan kesalahan? Pastinya pernah. Dan apakah adik-adik kami di sini pernah mengakui apa saja yang menjadi kesalahan-kesalahan kalian itu? Pernah. Siapa yang pernah? Apakah semua adik-adik yang ada di sini? Semua. Baik. Kita lanjut. Yang dimana tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran akan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan yang benar dan menghadapi konsekuensinya. Nah, yang pertama yaitu mengakui apa saja yang menjadi kesalahan. Dan yang kedua itu bertanggung jawab, yang dimana kalau kita berbuat kesalahan, kita mesti harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah tersebut. Jangan lari dari masalah tersebut. Dan yang ketiga, disiplin. Disiplin melibatkan kemampuan untuk mengendalikan diri dan mematuhi aturan yang ditetapkan. Nah, di sini ibu mau bertanya kepada adik-adik yang ada di kelas ini, apakah kalian sudah disiplin? Belum, pastinya. Nah, tadi dikatakan kalau bahwasanya kau memiliki karakter, kau mesti mendengarkan siapa yang berbicara, ya kan? Nah, apakah kalian sudah melakukan itu? Belum. Dan apabila kalau kalian belum melakukan, lakukanlah. Ya. Dan yang menjadi contoh tentang disiplin ini yaitu
Seorang siswa yang hadir tepat waktu di kelas dan mengikuti instruksi guru. Di sini adik-adik yang di tempat ini, apakah sering terlambat? Ya. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Tidak. Berarti yang sering dihukum itu bukan kalian ya? Oke, di kelas lainnya saja ya. Nah, tadi kita membahas tentang integritas, tanggung jawab, disiplin, dan yang selanjutnya kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, seperti menghargai perbedaan, menghormati kontribusi setiap individu. Nah, barulah Deku. Hai Deku. Hai. Banyak orang yang belum bisa menerapkan yang dimana menghargai perbedaan dan menghormati sesama manusia atau sesama teman, ya kan? Maka apalagi untuk adik-adikku yang ada di tempat ini, yang dimana kan sering diminta ke guru-guru yang lain yaitu kerja kelompok, ya kan? Nah, dalam kerja kelompok ini, apakah cuma satu orang yang bekerja? Tidak kan? Namanya juga kerja kelompok, yaitu kerja bersama. Bukan kerja satu orang. Kerja satu orang tapi dapat nilai semua. Apakah itu adil? Tidak kan? Maka untuk adik-adikku yang ada di tempat ini harus ditegaskan yang dimana itu kerjasama. Dan yang menjadi contoh tentang kerjasama ini yaitu sebuah tim proyek di sekolah yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik karena bekerja sama secara efektif. Nah, apabila kita melakukan kerjasama, apabila kita sama-sama bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ataupun tugas, maka kita akan menghasilkan hasil yang baik. Hasil yang baik, hasil yang cepat. Baru apa lagi deh? Apa lagi? Hasil yang enak dimakan. Dan sama-sama tahu apa saja yang dimaksud dengan yang ditugaskan oleh guru-guru lain. Kita lanjut. Nah, tadi kita berbicara tentang integritas, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan yang ini adalah hormat. Banyak orang yang belum bisa menghormati setiap perbedaan, belum bisa menghormati sesama. Maka dari itu, hormat adalah melibatkan menghargai terhadap orang lain, termasuk menghargai perbedaan, menghormati otoritas, dan tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, usia, agama, atau latar belakang. Nah, untuk adik-adikku yang ada di sini, apakah masih terdapat perbedaan apabila beda agama? Tidak. Adakah di sini yang membeda-bedakan agama? Tidak. Apakah di sini ada membeda-bedakan jenis kelamin? Ada. Apakah ada di sini yang membeda-bedakan latar belakang? Ada. Oke. Usia? Ada. Wow. Ini sangatlah tidak bagus untuk kalian ya kan? Ya. Maka dari itu adikku, di sini saya mengajak kalian untuk memperbaiki supaya saling menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kita. Ya. Sama seperti tentang agama. Jangan pernah menjelek-jelekan agama orang lain. Gak ada yang menjelek, berarti ini suka menjelek-jelekan ini. Iya kan? Iya. Itu tidak bagus. Maka dari itu kita harus menghargai agama. Baru
Dan yang menjadi contoh dari hormat ini atau menghargai perbedaan ini, yaitu seorang siswa yang menghormati guru dan temannya dengan cara mendengarkan bersama saat berbicara. Itu hasil simpel untuk menghargai seseorang. Kau dengarkan saja, jangan kau ribut di situ. Sudah? Ya, Miss. Ya, Ibu. Oke, kita lanjut di Orang tadi main nggak mau. ini adalah nilai-nilai yang terakhir, yaitu empati. Baik, sama-sama kita membaca dulu. Sudah 3 ya? Empati adalah mampu mengharapkan suara orang lain serta bersikap peduli dan bagi ketika diperlukan. Oke, apakah di sini sudah menerapkan tolong menolong? Apakah sudah menerapkan saling membalas budi? Apakah sudah menerapkan perlu teman kita untuk tenaga kita? Sudah. Baguslah. Sudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang empati ini. Yang dimana tadi kita sudah membaca, yaitu mampu memahami perasaan, kebutuhan, dan perspektif orang lain, serta bersikap peduli dan membantu ketika diperlukan. Yang dimana contohnya yaitu seorang siswa yang menunjukkan empati dengan membantu temannya sedang mengalami kesulitan. Nah, untuk adik-adikku sekalian, dari yang keenam nilai-nilai pendidikan karakter ini, saya harap untuk adik-adikku terapkanlah yang keenam ini, karena sama seperti yang tadi, tidak perlu pintar, ya. Sekarang zamannya tidak perlu pintar, yang diperlukan adalah karakter. Kalau kamu pintar, kalau tidak mempunyai karakter, sama saja bohong. Sudah? Karena zaman sekarang itu sudah dipakai dengan robot-robot. Mencuci piring udah robot, mengerjakan sesuatu udah robot. Kalau tentang tenaga, kepintaran sudah robot. Maka dari itu yang diperlukan yaitu karakter. Kalau kau mempunyai karakter yang baik, dimanapun kau berada, dimana kau ditempatkan, kau akan menjadi bersinar. Ya, kau akan bersinar dan kau akan dihargai dan kedua orang tua akan dibanggakan. Ya? Ya? Baik, selanjutnya akan dijelaskan dengan Ya, selanjutnya materi ketiga kita akan membahas tentang pembentukan integritas dan etika. Apa judul kita? Pembentukan integritas dan etika. Baik, kita akan membahas tentang konsep integritas. Integritas yaitu sifat yang ada pada diri seseorang yang menunjukkan keadaan yang memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Integritas itu adalah sifat yang ada pada diri seseorang, ya, yang berwibawa, disiplin, bertanggung jawab. Itulah orang yang memiliki integritas dalam dirinya. Sudah paham apa itu integritas? Sudah? Baik. Selanjutnya, bagaimana menjadi pribadi yang berintegritas? Bagaimana? Ada yang tahu? Belum. Ada yang tahu? Belum tahu? Baik, kita akan membahasnya. Yang pertama, berwibawa. Apa itu berwibawa? Apa itu berwibawa? Apa? Siapa bisa jawab? Apa itu berwibawa? Tidak menolong, mati orang. Tidak.
memiliki sifat integritas. Yang ketiga, disiplin. Ini sangat penting bagi siswa sekarang ya. Apakah kau terlambat sudah mempunyai sifat disiplin? Apakah kau tidak mempunyai dasi, tidak memakai dasi sama topi, kau memiliki sifat disiplin? Itu namanya tidak disiplin. Berarti kau belum mempunyai sifat berintegritas. Oke. Yang keempat, tahan uji. Orang yang memiliki sifat berintegritas adalah orang yang tahan uji. Pada keadaan apapun, pada godaan apapun, kau tahan. Bukan langsung mengeluh, ya? Ya, aku? Yang kelima, bertanggung jawab. Ini sering kali dibilangkan oleh siswa, ya kan? Bertanggung jawab. Ketika kau nggak mengerjakan tugas, apakah kau bertanggung jawab? Tidak. Tidak kan? Iya, Bu. Apakah kau sering tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan gurumu? Maka dari situ ubahlah sifatmu. Iya, Bu. Bertanggung jawablah atas apa yang sudah diberikan kepadamu. Tanggung jawab itu. Sudah, selanjutnya. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Orang yang memiliki sifat berintegritas tidak egois. Dan selanjutnya tidak sombong. Banyak sekarang siswa kalau sudah mempunyai masuk organisasi, misalkan organisasi OSIS atau apalah itu, dia masih sombong. Dan sombong sekali. Menganggap remeh teman yang lain karena dia tidak masuk organisasi. Itu berarti tidak memiliki sifat integritas. Sudah? Selanjutnya, rendah hati. Sifat rendah hati itu sangat sulit dilakukan karena kebanyakan siswa sekarang sifatnya sombong. Apa yang mau kau sombongkan? Ya? Jadi rendah hatilah kau supaya kau berintegritas. Ya? Selanjutnya, berkomitmen. Ya? Berkomitmenlah dalam dirimu bahwasanya kau harus mencapai kesuksesanmu di masa depan. Mulai sekaranglah kau berkomitmen. Jangan nanti sudah dewasa baru berkomitmen. Mulai sekarang. Tegaskan dalam dirimu bahwasanya saya akan sukses di masa depan. Bagaimana saya kelak? Berkomitmen kau, berjanji kau dalam dirimu. Apa yang mau saya ubah di masa depan? Supaya kau berintegritas. Dan yang terakhir adalah terampil. Jadi kau harus tampil kau kreatif. Jadilah orang yang kreatif, terampil. Mau tampil di mana saja. Jangan takut menjadi pemimpin. Mulai sekarang kau belajar menjadi pemimpin. Sudah? Sudah mengerti? Apa itu integritas? Bagaimana cara kita untuk berintegritas? Sudah paham? Sudah. Sudah. Selanjutnya kita masuk ke etika. Konsep etika. Etika yaitu membicarakan tentang nilai moral. Materi selanjutnya adalah etika. Konsep etika. Etika yaitu membicarakan tentang nilai moral, adab, dan tingkah laku manusia. Etika itu adalah tingkah laku manusia. Adab, adat, sopan santun. Etika juga membicarakan tentang karakter dan watak manusia. Etika itu adalah apa etika? Iya. Sifat yang ada pada manusia atau watak. Sudah? Selanjutnya, apakah kamu sudah beretika? Apakah kamu sudah mempunyai karakter
dia, sudah kau pandang rendah dia, sudah kau jungkal dia. Itu sering kali terjadi. Mulai sekarang aku jangan pernah mengingkari orang, karena kan belum tahu kemampuan dia. Dan yang ketiga, berperilaku sopan. Ini yang paling penting. Apakah kamu sudah sopan? Sekali lagi tanya, jawab jujur. Apakah kamu sudah sopan? Apakah kamu sudah sopan kepada orang tua? Ketika kamu disuruh mencuci piring, jawabanmu bagaimana? Sebentar lagi Mama. Terus aku. Jadi orang yang sudah memiliki sifat etika adalah berperilaku sopan. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat. Dihargai pendapat orang lain supaya kau dihargai juga. Ya. Yang kelima, suka menolong. Aku suka menolong. Jadi menjelaskan kepada anak-anakku ini, sukalah menolong orang lain. Ketika teman meminjam pena, pinjamkanlah. Ketika teman meminjam uang, pinjamkan. Jangan jadi peminjam yang ingat sampai hutang, dia apa hutang? Hindari sifat itu ya anakku. Yang selanjutnya, berbicara yang ketika di dalam kelas, usahakan kau berbicara sopan. Baik kepada guru ataupun kepada sesama. Berbicaralah dengan sopan. Ya. Selanjutnya, saling menghargai. Ketika kau mau dihargai, kau juga harus menghargai. Bagaimana kau bisa dihargai kalau kau tidak menghargai orang lain? Jadi mulai sekarang, hargailah orang lain. Kau dihargai. Oke ya? Pentingnya integritas dan etika dalam membentuk karakter siswa. Ini poin yang terakhir. Etika dan integritas sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Mengajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, dan menghargai pendapat orang lain. Ya? Jadi milikilah sifat berintegritas dan beretika supaya kamu memiliki karakter yang baik untuk mencapai kesuksesanmu di masa depan. Ya? Siswa dapat menjadi individu yang berintegritas, memiliki rasa hormat terhadap orang lain, serta memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang baik dalam kehidupannya. Ya? Dengan mempunyai etika dan integritas, siswa akan dapat membangun kesuksesan yang baik di masa depan. Jadi mulai sekarang, milikilah karakter yang baik. Supaya apa? Supaya kau mampu mencapai kesuksesan di masa depan. Ya, aku? Mulai sekarang, milikilah karakter yang baik. Ubah sikapmu yang tidak baik. Ya, di sini sedikit ada kata-kata bijak. Integritas adalah pilihan, bukan kewajiban. Tetapi etika adalah kewajiban, bukan pilihan. Jadi beretika sangat penting karena itu bukan pilihan, karena itu kewajiban. Jadi milikilah etika untuk membangun karaktermu yang lebih baik lagi di masa depan. Terima kasih. Oke, halo. Demikianlah materi yang telah kami sampaikan adik-adik. Jadi saya hanya mau menyampaikan
mempelajari pendidikan karakter pada pagi hari ini, harapan kami semuanya, biarlah karakter kalian yang buruk, yang jelek sekarang, kalian buang jauh-jauh dari diri kalian. Menjadilah jiwa muda yang berkarakter, berintegritas, beretika, dan bertanggung jawab. Siap? Siap. Mau kalian kayak gitu? Mau? Kalau kalian punya karakter, maka masa depan ada di tangan kalian.